Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membuat pembahasan Islam menjawab part 1. Kemarin kan keajaiban Al-Quran part 1, sekarang Islam menjawab part 1. Oke? Apa yang ingin kita jawab pada hari ini? Hari ini saya ingin menjawab mengenai apakah Nabi Muhammad SAW pedofil? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena beliau menikahi Aisyah di umur 9 tahun, seperti itu ya. Ya, kita tahu Nabi Muhammad sering diserang karena isu seperti ini. Lalu bagaimana penjelasannya? Seperti itu ya. Saya akan berusaha menjelaskan sesuai dengan kajian yang saya ketahui, seperti itu ya. Ilmu saya terbatas, jadi kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Nah, kalau ingin membahas apakah Nabi Muhammad itu pedofil, maka kita harus tahu dulu pedofil itu apa. Pedofilia pertama kali muncul itu pada tahun 1886 oleh seorang psikolog bernama Richard von Krafft-Ebing dari Wina. Wina itu kalau nggak salah Austria ya. Ya, saya agak lupa. Oke, selanjutnya kita bahas. Nah, pedofilia itu apa? Digunakan untuk individu dengan minat seksual utama pada anak-anak prapuber usia 13 tahun atau lebih muda. Pelakunya disebut pedofil, itu umurnya 16 tahun atau lebih tua. Nah, ada kategorinya ini berarti pedofilia itu. Terus minimal memiliki perbedaan 5 tahun dari anak yang disukai. Oke. Jadi kalau umurnya 16 tahun, maka dia suka sama anak umur 11 tahun, maka itu bisa disebut dengan pedofilia. Jika umurnya 20 tahun, dia suka sama anak 15 tahun, maka itu bisa disebut pedofilia. Oke? Seperti itu ya. Nah, sekarang kembali ke Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad pedofilia? Karena saat menikahi Siti Aisyah, umurnya itu 9 tahun dan Nabi Muhammad sudah sepuh. Apakah pedofilia? Nah, kita harus pahami dulu bahwa Nabi Muhammad itu eksisnya itu sekitar di abad 7 Masehi, ya kan? Sedangkan ini 1886. Nah, ada gap 1000 tahun lebih. Lalu ilmu kajian yang diterapkan di mulai tahun 1886 ditarik mundur ke abad ke-7 Masehi. Lalu menjudge, oh Nabi Muhammad pedofilia. Padahal kajian ilmunya baru di tahun ini. Dan di sini juga dikatakan minat seksual utama. Nah, saya sumbernya itu dari Halodoc, Halo Sehat, terus Wikipedia juga. Jadi kalau kurang sempurna silahkan disempurnakan di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya. Nah, berarti teman-teman, ini sama saja kita menghakimi situasi sosial di abad ke-7 dengan ilmu pengetahuan tentang psikologi di abad modern. Kan nggak adil gitu loh. Jadi kesepakatan yang diketahui pada tahun ini ditarik mundur ke abad ke-7 Masehi. Sekarang saya mau tanya, apakah ada di keluarga Anda yang mempunyai pernikahan seperti ini? Di keluarga saya ada. Kakek saya umur 45 tahun ketika menikahi nenek saya umur 15 tahun. Terus punya 9 anak, salah satunya adalah ayah saya. Ya kan? Apakah kakek saya pedofil? Saya tidak setuju, karena apa? Sebelum menikahi nenek saya, itu kakek saya beberapa kali menikah. Lalu pisah, nikah, nikah seperti itu. Kenapa alasannya? Alasannya adalah karena dari pernikahan terdahulunya tidak dikaruniai anak. Baru setelah nikah dengan nenek saya, langsung dikaruniai ya 9 anak, dikaruniai 9 anak, seperti itu. Nah, apakah itu dikategorikan pedofilia? Ya saya pikir tidak, karena apa? Pernikahan dini itu bukan semata-mata kelainan, tapi karena situasi sosial dan budaya dalam suatu tempat. Kita mempunyai pengetahuan
di dunia modern mengenai pedofilia, lalu kita tarik 1000 tahun sebelumnya dengan situasi sosial yang berbeda, dengan zaman yang berbeda, lalu kita menghakimi bahwa ini kelainan, tidak. Perlu diketahui bahwa pada zaman Nabi Muhammad itu adalah hal yang biasa. Di Arab sana itu hal yang biasa. Buktinya apa? Tidak ada literasi apapun yang menyatakan musuh-musuh Nabi Muhammad itu menghakimi Nabi Muhammad ketika menikahi Siti Aisyah. Jadi kalau seperti itu tidak ada yang menghakimi, berarti di sana adalah hal yang wajar gitu. Bahkan di Indonesia, bahkan di Barat pun pernah ada zaman di mana pernikahan dini itu lumrah. Apakah kita harus memberikan standar modern kepada kehidupan masa lampau 1000 tahun yang lalu? Apakah kita perlu katakan bahwa pendiri Budi Utomo itu tidak Pancasilais? Coba Anda bayangkan. Ya kita tahu. Apakah kita perlu katakan Muhammadiyah pada awalnya berdiri itu tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ya kan? Kita tahu bahwa Pancasila kan pembahasannya dari pembahasan awal sampai ke Piagam Jakarta sampai di 18 Agustus itu kan ada perubahan. Nah, itu kan di tahun 1945. Lah, apakah Muhammadiyah yang berdiri sekitar 1912 itu tidak Pancasilais ketika berdiri? Kan tidak bisa seperti itu. Ya kan? Tidak bisa seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini jangan kita tarik ke belakang lalu menghakimi kehidupan lampau. Itu tidak adil. Lagian kalau kita lihat istri-istri Nabi Muhammad, ya. Istri pertama Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Ini adalah istri pertama, ya kan? Umurnya 40 tahun ketika itu Nabi Muhammad kalau tidak salah umurnya 25 tahun. Ya kan? Di sini dikatakan digunakan untuk individu dengan minat seksual utama pada anak-anak prapuber usia 13 atau lebih muda. Istri pertamanya 40 tahun. Lalu, Saudah istri kedua 55 tahun. Dan perlu diketahui, ketika menikah dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad tidak menikah lagi. Jadi maksudnya gini, ketika Siti Khadijah masih ada, ya, Khadijah masih ada, itu Nabi Muhammad tetap pada satu istri. Baru kemudian Siti Khadijah meninggal. Ya, di sini dikatakan Siti Khadijah ya. Aslinya kan Khadijah radhiyallahu anhu seperti itu. Terus menikahi Saudah. Itu umurnya Saudah 55 tahun. Aisyah istri ketiga 9 tahun. Terus juga Hafsah 19 tahun. Coba Anda pikirkan. 19 tahun. Jadi dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dari nama-nama ini istri-istrinya Nabi Muhammad, hanya Aisyah yang gadis, ya. Yang lainnya adalah janda, ya. 55 tahun, Hafsah ini 19 tahun sudah janda. Jadi bisa kita ketahui, bayangkan saja 19 tahun sudah janda, kita bisa bayangkan menikahnya di umur berapa. Itu hal yang biasa pada zaman itu. Zainab 30 tahun. Zaman sekarang aja 30 tahun janda, itu udah diomong tetangga gitu loh ya. 30 tahun itu muda. Ummu Salamah 29 tahun, janda. Zainab 35 tahun, janda. Kalau zaman sekarang di Indonesia, itu janda-janda itu umumnya kalau ditinggal meninggal ya 40 up lah seperti itu. Juwairiyah 20 tahun, janda. Bisa bayangkan nikahnya itu umur berapa. Itu hal yang biasa di zaman itu gitu. Ummu Habibah 40 tahun. Syafiyah 17 tahun janda. Maryah tidak diketahui umurnya berapa. Maimunah 26 tahun. Kita lihat banyak janda-janda yang umurnya masih ya kategori muda. Kenapa sudah menjadi janda? Ya zaman itu zaman perang, ya kan? Muslim sering diserang, terus Muslim juga menyebarkan tidak setujui akhirnya diperangi gitu loh. Dan Muslim kan membela diri agar agama Allah itu tetap tegak di bumi seperti itu. Nah, kenapa Nabi Muhammad menikahi orang-orang ini? Karena ingin mengangkat derajatnya.
karena ingin melindungi, karena menghindari dari fitnah-fitnah orang, seperti itu loh. Nah, bukan karena nafsu. Nabi Muhammad itu tidak akan menikah kalau nggak ada petunjuk dari Allah. Bahkan ketika menikahi Aisyah itu ada mimpinya dulu. Dan terbukti ketika menikahi Aisyah sampai akhirnya Nabi Muhammad meninggal, Aisyah dari janda sampai meninggal tidak menikah lagi. Coba bayangkan, Nabi Muhammad dikatakan pedofil dan Aisyah sebagai korbannya. Tapi setelah sepeninggalan Nabi Muhammad, Aisyah tidak menikah lagi. Berarti Aisyah itu setia dengan suaminya, tidak ingin menggantikan suaminya, bahagia dengan suaminya. Lalu ada yang mengatakan Nabi Muhammad pedofil, Aisyah korban pedofil. Korban bagaimana? Wong beliau bahagia dengan kehidupannya kok Anda katakan korban, ya kan? Kita harus adil dalam menilai. Jangan menarik ilmu pengetahuan modern ke 1000 tahun ke belakang. Itu nggak adil, itu nggak objektif sama sekali. Dah, Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk mengenai tentang mimpi dia Aisyah sebagai istrinya dan akhirnya menikahinya, ya kan? Dan terbukti Aisyah radhiyallahu anhu ini adalah salah satu periwayat hadis perkataan Nabi Muhammad yang jarang orang tahu. Jadi sumbernya dari Aisyah saja karena yang hidup dengan Nabi Muhammad. Ya kan? Ada hadis-hadis yang memang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu dan kebanyakan orang nggak tahu. Yang tahu hanya Aisyah itu. Dan banyak ribuan hadis dihafalkan oleh Aisyah dan disebarkan kepada para sahabat. Nah, jadi kita bisa lihat sebagai umat muslim kita tahu hikmahnya. Hikmah mendapatkan istri Aisyah yaitu ada hadis-hadis yang tidak banyak sahabat tahu tapi Aisyah tahu. Dan sumbernya langsung dari suaminya gitu loh. Ya, jadi kita nggak perlu risau untuk umat muslim nggak usah kepikiran masa Nabi Muhammad pedofil. Enggak pedofil. Karena apa? Pernikahan dini pada zaman itu hal yang biasa. Lalu di kehidupan modern distandarkan dengan umur tertentu. Nah, itu kan kesepakatan baru. Ada negara yang menyepakati 18 tahun. Ada yang menyepakati 17, 16 tahun juga ada. Ada yang negara yang menyepakati 28, 29 tahun. Lalu mana yang benar kebijakannya? Mana umur yang tepat bagi wanita menikah? Itu kan berdasarkan kajian keilmuan kedokteran modern, psikologi, dan macam-macam. Ya kan? Zaman dulu ndak ada yang seperti itu. Ya kan? Lalu wanita siap menikah atau siap melanjutkan keturunan itu ketika apa? Kita harus lihat dari segi biologi. Kalau dari segi biologi tentunya kita nggak perlu pakai kesepakatan yang beda-beda. Berdasarkan kajian biologi yang saya ketahui, wanita sudah siap untuk mempunyai anak, ya kan? Itu kalau dia sudah rutin menstruasi seperti itu. Itu kajian biologinya. Secara kehidupan spesies manusia itu seperti itu. Tapi ketika sekarang di pengetahuan modern pernikahan dini beresiko segala macam, ya sudah. Kita ikuti yang minim resiko. Tapi bukan berarti kalau ada yang menikah dini lalu kita hujat, "Weh, kamu suamimu 5 tahun lebih tua, pedofil berarti suamimu." Tidak bisa seperti itu. Ya kan? Mungkin pada zaman sekarang ini sudah jarang pernikahan dini, ya kan? Tapi pada zaman penjajahan, zaman kakek-kakek kita, zaman sekitar 50 tahun yang lalu, itu hal yang lumrah. Contohnya seperti nenek saya 15 tahun dan kakek saya 45 tahun. Dan itu juga banyak, ada yang dulu saya dapat cerita teman saya, ibunya kelas 5 SD keluar menikah. Itu ada. Ya kan? Kita nggak bisa hakimi, oh pedofil, oh enggak bisa. Karena kebudayaan tertentu, tradisi tertentu, itu nggak bisa Anda terapkan ilmu ini, gitu loh. Hal yang contoh yang lain aja.
Kalau di India, mahar itu yang mengeluarkan wanita. Kalau di Indonesia umumnya mahar yang mengeluarkan prianya. Lalu yang benar yang mana? Apakah kita harus terapkan keberagaman mengenai itu? Kan enggak. Ada budaya yang berbeda, ada situasi sosial yang berbeda. Kita tidak bisa menghakimi Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad pedofilia hanya karena menikahi Siti Aisyah. Tidak bisa, karena zamannya sudah berbeda. Kata pedofilia sendiri tercipta di tahun ini, sedangkan Nabi Muhammad sekitar abad 7 Masehi. Jauh 1000 tahun lebih gapnya. Lalu kita hakimi Nabi Muhammad dengan ilmu pengetahuan modern, ya tidak bisa seperti itu. Apa sekalian aja kita katakan Insinyur Soekarno itu orang jadul, orang primitif kayak gitu. Hanya karena kita hidup di zaman sekarang, lalu Insinyur Soekarno di puluhan tahun yang lalu, apakah seperti itu? Kan tidak bisa. Apa yang kita ketahui sekarang itu zaman dulu belum diketahui dan situasi sosialnya berbeda. Jadi bijaklah ketika menghakimi Nabi kami ya, bagi mereka yang suka mencibir Nabi Muhammad. Dan untuk muslim, sekarang Anda tahu bahwa Nabi Muhammad tidak pedofil, tapi memang situasi sosialnya, keadaan sosialnya berbeda, budayanya berbeda, seperti itu. Oke, itu yang ingin saya bagi pada teman-teman pada hari ini. Selanjutnya nanti akan ada Islam menjawab part 2, terus keajaiban Al-Quran part 2, dan selanjutnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.